Cerita ini berfokus kepada kepala inspektur polisi bernama Bond yang sedang melancarkan aksinya untuk menangkap gembong mafia narkoboy terbesar di Hong Kong. Kapten Bond terlihat kesulitan menangkap ketua mafia bernama Yong dan adiknya bernama Roy. Ketika rekan Bond disandra oleh Yong, Bond berhasil menyandra rekan Yong sebagai balasan. Yong kemudian meminta Bond untuk melepaskan rekannya dan begitu juga dengan Bond meminta hal yang sama. Yong yang memiliki sifat adrenalin tinggi tiba-tiba edan, aing nulinu. Ya, rekan Bond harus kojor di tempat dan alhasil Yong dan adiknya harus lolos dari buruan Bond. Cerita kemudian beralih kepada tokoh kedua di film ini, seorang pria yang penuh adrenalin. Ia bernama Ming, seorang polisi berbakat yang lihai dalam menyamar ke dalam jantung sindikat mafia. Pada suatu hari, Ming dan rekan gangsternya sedang berbagi jatah garam laknat untuk diedarkan. Ketika Ming bersiap untuk berangkat dan menaiki mobil, tiba-tiba ya, Kapten Bond dan timnya segera menyergap dan menggeledah semua mobil yang ada di sana. Semua polisi berhasil membawa barang bukti tersebut. Saat Bond meminta kartu identitas kepada Ming, Ming berkata jujur kepada Kapten Bond bahwa dirinya adalah polisi yang ditugaskan oleh tim B Satgas Khusus yang dipimpin oleh Kapten Wong. Mendengar alasan itu, Bond yang mengenal Wong merasa ragu. Namun di saat yang bersamaan, rekan Bond melaporkan bahwa Ming mengambil barang bukti yaitu garam laknat. Akibatnya, Ming dituduh sebagai polisi korup oleh Bond. Bond meminta Ming bekerja sama dengannya agar kejadian ini bisa ditutupi. Dengan begitu, Ming mulai setuju dengan permintaan Kapten Bond. Selama 2 tahun menyamar, Ming telah sukses menjadi pengedar barang haram. Dengan mobil mewahnya, ia pergi ke apartemennya dan saat mobil masuk, Ming mensabotase CCTV agar dirinya lebih aman untuk bertemu dengan Kapten Bond. Selain itu, ia juga memiliki ruang rahasia yang tidak diketahui oleh tetangga apartemen, tentunya untuk menjaga keamanan dan kelancaran penyamarannya. Setibanya di ruangan rahasia, Ming kemudian ditemui oleh Bond. Mereka berdua mengobrol tentang target utama mereka yang paling dicari dan sulit ditemukan, yaitu Yong. Ming melaporkan kepada Bond bahwa ia mendapat upah dari Yong sebesar 400 juta sebagai imbalan penjualan barang haram. Kapten Bond dengan sigapnya mencatatnya dalam buku investigasi sebagai barang bukti dan juga menyimpan uang tersebut sebagai bukti. Mereka berdua berbincang lebih jauh tentang markas pembuatan narkoboy. Ming memberitahu Bond bahwa Yong memiliki 2 markas yang diketahui olehnya, yaitu di Pelabuhan Singyi dan Pelabuhan Lungkutan. Lungkutan, entah Lukutan ini juga lah. Namun ada 4 lokasi yang berpotensi karena Yong sangat berhati-hati. Sayangnya, Ming belum menemukan 2 neraka itu. Ming juga memberitahu Bond bahwa dirinya sedang berada di markas Yong dan menemukan tumpukan senjata. Ternyata ada seorang rekan Yong yang menjual senjata ilegal bernama Chow. Bond yang mendengar hal itu segera menugaskan Ming untuk mengeksekusi Chow. Tibalah hari penyergapan dimulai. Ming sedang berada di mobil bersama rekannya dari geng mafia, terlihat asik bermain game Free Fire. Ternyata itu bukan sekedar game, di dalamnya terdapat alat pelacak atau GPS. Sementara itu, Bond sedang memantau pergerakan GPS yang menuju ke Pelabuhan Singyi Selatan. Bond juga menyuruh anak buahnya untuk bersiap melancarkan aksi mereka. Kembali ke Ming, salah satu rekannya yang tidak suka melihat Ming bermain game saat bekerja, merasa kesal. Melihat Ming terlalu fokus pada game, rekannya malah membuang perangkat tersebut.
Bon yang menyadari bahwa alat pelacaknya mati, spontan memutuskan untuk bergerak menuju lokasi pelabuhan tersebut. Di sisi lain, tibalah mereka di terminal kargo pelabuhan Singgi, dan kita juga diperlihatkan panayagan Yong yang sedang sibuk membuat garam laknat. Ming dan rekannya juga tampak sedang bersantai di tempat tersebut. Tidak lama kemudian datanglah rekan Ming. Astagfirullah, ya Allah, tahayam. Tidak lama kemudian datanglah rekan Ming yang bernama Tiger membawa granat sebagai antisipasi. Tiger merasa tidak nyaman. Astagfirullah. Tiger merasa tidak nyaman dan takut polisi akan menyergap tempat itu. Ming yang mendengar pengakuan Tiger sontak terkejut dan bingung. Di sisi lain, komplotan Kapten Bon sudah tiba dan bersiap untuk menyergap markas mafia tersebut. Confirm. A2 go OP A1 廚房。 Penyergapan pun dimulai dan terjadilah baku tembak yang sangat epik membuat anak buah Yong panik dan paciweh oleh serangan mendadak ini. Dalam situasi genting tersebut, Ming dan rekannya melarikan diri lewat pintu belakang. Sementara Kapten Bon menerobos masuk untuk memburu Yong, sang ketua mafia. Terjadilah baku tembak sengit dan akhirnya Tiger harus memotong aliran gas, membuat Bon terpental ke dalam air. Hasil Tiger dan Yong berhasil keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Ming yang sudah berada di luar sejak tadi berpura-pura membantu Yong kabur dari kejaran polisi. Namun dari arah belakang, Bon tiba-tiba mengejar mereka. Yah, Ming terkena tembakan dari Bon. Beruntung, Bon dengan cepat langsung menolong Ming. Kejar-mengejar dengan Yong belum berakhir, rekan Bon dengan sigap menabrak mobil Yong. Roy, adik Yong yang ingkut-ingkut dan mendekati mobil yang akan dikendarainya, tiba-tiba terlempar ketika mobil rekan Bon menabrak mobil Roy. Akibatnya, Roy kojor di tempat. Yong yang melihat adiknya terbakar dan meninggal seketika, terpaksa merelakan kepergiannya. Dalam kekacauan itu, Yong berhasil kabur dari sergapan polisi. Setelah kejadian itu, esok paginya Kapten Bon dipanggil oleh atasannya ke kantor. Sesampainya di sana, Bon bertemu dengan atasannya, seorang pria botak yang segera menanyakan kondisi Ming. Bon menjawab bahwa Ming masih dirawat di rumah sakit. Si botak mengingatkan bahwa penyamaran Ming belum terbongkar dan harus dilanjutkan untuk segera menangkap Yong. Setelah itu, Bon pergi ke rumah sakit untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Ming. Bon merasa tidak tega jika Ming melanjutkan misi ini demi keselamatannya. Namun, Ming yang memiliki sifat adrenalin tinggi ingin melanjutkan misi ini. Cerita berpindah ke Yong yang sedang menemui bos Yakuza. Bos Yakuza meminta Yong segera mengirim barang haram itu dalam waktu 10 hari. Bos Yakuza juga mengancam bahwa jika pengiriman gagal seperti sebelumnya, dia tidak akan segan-segan membunuh Yong. Setelah ancaman itu, Yong berada di kapal dan menelpon anak buahnya untuk segera masuk barang haram itu ke bos mafia bernama Yagyusan. Pacar Yong yang mendengar percakapan tersebut mengingatkan Yong bahwa mengkhianati bos Yakuza
bisa membuat mereka mati. Yong yang sudah kesal dengan ancaman bos Yakuza tidak menghiraukannya dan malah berpikir bahwa bos Yakuza hanya memeras dan memanfaatkan mereka. Yong berniat jika bos Yakuza berani mengusiknya, dia akan mengkojorkannya terlebih dahulu. Cerita berpindah ke jalan raya di mana semua polisi sedang mengawal Ming yang akan melanjutkan penyamarannya. Di sini, Ming berpura-pura menyandra Bon dan meminta para polisi untuk melepaskan Chow. Akhirnya, Ming berhasil kabur bersama Chow. Scene berpindah ke tempat Golden Triangle dan diperlihatkan ketua mafia bernama Nguyen. Nguyen adalah pemasok bahan baku barang haram untuk si Yong. Ia terlihat sedang melakukan transaksi narkoboy dengan mafia terbesar di Macau. Setelah transaksi selesai, Nguyen dihubungi oleh Yong yang meminta agar segera mengirim bahan baku barang haram. Nguyen yang mengetahui tentang penyergapan kemarin turut berduka cita atas kematian adik Yong. Namun dengan nada nyeleneh, Nguyen malah meminta resep pembuatan barang haram kepada Yong. Yong yang kesal dengan bacotan Nguyen mempertegas agar Nguyen menghubunginya hanya ketika barangnya sudah tiba. Scene berpindah ke Ming yang diperintahkan untuk mengambil alat game. Ternyata alat itu adalah alat sadap untuk berkomunikasi dengan Bon. Setelah mengambil alat tersebut, Ming segera keluar dan menemui Kapten Bon yang menunggu di mobil. Mereka berdua kemudian berbincang tentang rencana penyergapan. Saat mereka sedang asyik mengobrol tentang barang haram, tiba-tiba Bon menyadari bahwa Ming diikuti oleh anak buah Yong. Melihat hal itu, Bon segera memberitahu Ming bahwa ia sudah meminta tim IT untuk memasang pesan palsu di alat sadap tersebut. Jika Ming dalam bahaya, pesan itu bisa menyelamatkannya. Scene berpindah kepada Yong yang dikabari oleh rekannya bahwa mayat Roy adiknya sudah terlebih dahulu dibakar oleh polisi sebagai balas dendam. Yang sebelumnya, si Roy telah menyeret keluarga polisi di awal film. Setelah mengetahui hal itu, Yong segera bergegas ke pemakaman. Sesampainya di sana, Yong yang dibalut kemarahan mulai amuk marukul saat rekan Bon sedang berdoa. Tiba-tiba dari belakang, Yong mengamuk dan menghajar anak buah Bon. Untungnya, Kapten Bon segera melerai Yong. Yong akhirnya mengancam Bon bahwa ia akan membakar semua timnya. Bon yang tidak takut dengan ancaman itu, balik mengancam Yong, jika kau sentuh timku, kau akan mati lebih parah dari adikmu. Pada malam harinya, Bon yang sedang berada di ruangannya dikabari oleh Ming. Disinilah kita menemukan fakta paling menarik. Gembong narkoboy yang selalu menyuplai barang mentah ke Yong adalah Nguyen. Kedua mafia itu selalu bekerja sama. Tidak hanya itu, Ming juga memberitahu bahwa yang selalu membuat obat laknat itu adalah seorang wanita bernama Xiu. Dulu, Xiu membuat barang haram bersama suaminya Zheng yang merupakan guru kimia. Suatu ketika, Zheng dan Xiu dipaksa oleh Nguyen untuk membuat lebih banyak barang laknat. Ketika mereka berdua tercium oleh polisi, polisi melakukan razia. Zheng ditangkap dan dihukum 10 tahun. Setelah 1 tahun di penjara, Zheng meninggal. Setelah Zheng meninggal, Nguyen memaksa Xiu untuk menggantikan suaminya sebagai pembuat obat laknat. Scene berpindah kepada Yong yang ditelepon oleh bos mafia dan disuruh untuk menemuinya karena berani berkhianat menjual narkoboy ke mafia saingannya. Saat Yong sampai dan bertemu dengan bos Yakuza, terjadilah pertarungan sengit. Pada akhirnya, bos Yakuza tewas di tangan Yong dan Yong berhasil melarikan diri bersama pacarnya. Esok paginya, Bon mendapat kabar bahwa rekannya menemukan Xiu bersama anaknya menuju ke hotel terdekat. Saat Bon bersiap untuk menangkap Xiu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh berita bahwa anaknya sedang dikejar-kejar oleh gangster triad dan terlibat perkelahian. Bon pun memutuskan untuk menolong anaknya terlebih dahulu.
Saat Bond berhasil menemukan lokasi baku hantam anaknya, tiba-tiba Bond diserang oleh gangster tersebut dan baku hantam pun tak terhindarkan. Bond akhirnya menodongkan pistol kepada para gangster, membuat mereka kabur ketakutan. Setelah berhasil menolong putranya, bukannya berterima kasih, putra Bond malah menyalahkan ayahnya dan marah karena merasa dicampakan. Setelah itu, Bond diberi info oleh informannya bahwa anaknya terlibat perkelahian di klub dan mematahkan tangan seseorang. Masalahnya, korbannya adalah anak bos geng Triad. Mendengar hal itu, Bond merasa terpukul. Dengan situasi yang genting dan takut anaknya terkena masalah lebih besar, Bond meminta tolong kepada temannya di kepolisian untuk mengurus kasus yang dialami oleh anaknya. Scene berpindah kepada anak Siu yang terlihat berjalan keluar. Anak tersebut bernama Ling. Ling bertemu dengan seorang pria baragajul. Kemudian mereka berdua pergi bersama. Kembali ke ibunya Siu, dia diinformasikan oleh tangan kanannya bernama Han bahwa Ling pergi bersama seorang pria yang dikenal lewat internet. Siu pun tampak khawatir terhadap anaknya. Kembali ke Ling, setelah sampai di tempat klub malam, pria itu ternyata punya niat jahat terhadap Ling. Ia mengambil tas Ling. Tidak hanya itu, pria bejat itu malah mengencerit Ling dan memberikan video tak senonoh kepada ibunya. Dengan gobloknya, setelah menikmati roti sobek milik Ling, pria ini malah meminta tebusan senilai $1 juta untuk putrinya dan video akan aman. Pria itu juga akan memberikan lokasinya dan jangan hubungi polisi. Singkat cerita, Siu dan Han tiba di lokasi penyanderaan. Tidak hanya mereka, para polisi yang telah membuntuti Siu sejak siang juga berada di lokasi tersebut. Kembali ke Siu, setelah bertemu dengan pria baragajul dan hendak memberikan tas yang berisi uang, tiba-tiba Siu menyerang pria itu. Han, Pada saat yang sama, Han juga turut membantu dengan membantai mereka. Siu berhasil menemukan anaknya, tetapi ketika akan melepas putrinya, mereka dihadang oleh pria baragajul. Keributan tersebut didengar oleh Bond dan rekannya, hingga akhirnya Ling membantu ibunya, dan tiba-tiba... Setelah melihat kejadian yang mengerikan itu, Bond dan rekannya membawa pria baragajul dan Ling ke kantor polisi. Sedangkan Siu diinterogasi di dalam mobil oleh Bond yang sudah mengetahui seluk-beluk tentang Siu. Bond menyadari bahwa Siu akan bekerja sama dengan Yong yang membuat narkoboy. Setelah mendengar itu, Siu dengan keras menolak bacotan dari Bond. Namun akhirnya Bond menawarkan kesepakatan kepada Siu jika Siu mau menjadi informan polisi dan membantu menangkap Yong, Bond akan membebaskan putrinya. Siu yang sangat mencintai anaknya akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Bond. Dia juga meminta kepada Bond untuk membantu putrinya dan menjaganya dengan baik. Scene berpindah ke Ming dan Chow yang sedang menyelesaikan barang kiriman dari Nguyen. Tiba-tiba tangan kanan Yong yaitu si Tiger datang dan memberitahu Ming dan Chow bahwa Yong ingin berbicara dengan mereka berdua. Saat Yong baru saja sampai di tempat itu, namun di sisi lain informan atau bawahan Kapten Bond yang memata-matai tempat itu segera melapor ke pusat. Saat bawahan Kapten Bond memberitahu kantor, ia diberitahu bahwa Bond sedang ada urusan pribadi dan sudah pergi dari sana. Wah. 行長啊，唔該。喂，李生，幫手先去投人嘢啊。call 埋佢哋，
Tanpa aba-aba dari Kapten Bond, semua anak buah Bond bergerak untuk menyergap markas Yong. Kembali ke Yong yang bertemu dengan Ming dan Chow, Yong memberitahu mereka bahwa polisi telah membuntuti mereka saat membawa barang dari Nguyen. Yong segera menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi polisi malam itu juga. 頭先你哋兩個搬貨嚟，差佬一直跟住你哋，就一次過搞掂晒佢哋。 Ming yang mendengar itu kaget dan waspada. Scene berpindah kepada Bond yang sejak tadi sedang memiliki urusan pribadi. Ternyata Bond menemui informan yang diutus olehnya untuk mengurus anaknya. Saat Bond menemui informan tersebut, anak buah Yong membuntuti mereka dan mengetahui bahwa informan itu adalah penjual game yang diberikan kepada Ming. Kembali ke Bond bersama informan tersebut. 我叫咗幾個 O 記兄弟過嚟啊！個仔係我嘅，我局長啫。你上去有事點算啊？有事 call 我啊！ Setelah itu, Bond menemui Bos Tria dan mereka berdua berbicara tentang masalah perkelahian anak-anak mereka. Namun Bos Tria yang tidak menerima sikap anaknya yang telah mematahkan tangan anaknya, meminta anak buahnya untuk memukuli Bond agar masalahnya selesai. Dan anak Bond yang disandra oleh geng Triad akan dikembalikan kepada Bond. 你個仔係救唔開啦。好嘅，我賠俾你。我大撚把錢開咩？夠10分鐘，掟佢去門口。 Scene berpindah ke dalam markas Yong, di mana rekan-rekan Bond telah masuk untuk menggerebeknya. Saat mereka masuk ke ruangan demi ruangan, anak buah Yong menyadari kehadiran polisi dan semua panayagan Yong siap untuk menghabisi mereka. Saat polisi sedang mengecek ruangan, tiba-tiba... Para polisi diserang oleh panayagan Yong yang membalaskan kematian Roy, rekannya yang meninggal dengan cara dibakar. Di sisi lain, Ming melihat rekan polisinya dipukuli oleh Tiger. Ming dengan sigap membantu Tiger agar penyamarannya tidak terbongkar. Ming terpaksa memukuli rekan polisinya dan akhirnya melemparkannya dari atas gedung agar tetap selamat. Saat semua polisi mencoba mencari jalan keluar dari markas Yong, mereka terus dikejar oleh Tiger, Ming, dan anak buahnya. Saat yang sama, polisi juga berusaha melarikan diri dari Chow yang melemparkan bom molotov dan mengakibatkan satu polisi harus kojor di sana. Scene berpindah kepada Yong yang berhasil menembak seorang polisi yang sebelumnya diselamatkan oleh Ming. Ketika Tiger dan Ming bertemu dengan Yong, Yong malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar polisi tersebut. Ming merasa putus asa dan cikeri karena tidak bisa membantu rekan polisi yang kekojorannya sangat mengerikan. Setelah kejadian tersebut, Bond datang ke TKP dan melihat 8 rekannya yang sudah tewas. Bond merasa terpukul dan menyesal dengan kejadian ini. Bond yang geram bertekad untuk segera menangkap mafia paling kejam, yaitu Yong. Scene berpindah ke toko game, di mana kita melihat bahwa informan rekan Bond telah dihabisi oleh Joe. Joe juga mendapatkan bukti CCTV dari toko game yang menunjukkan bahwa Ming berkhianat. Joe kemudian menelpon Chow dan memberitahu bahwa Ming adalah mata-mata dari kepolisian. Joe berjanji akan memberikan bukti pengkhianatan Ming jika Chow membawanya ke jembatan air besar. Setelah mendengar informasi tersebut, Chow menyuruh Ming ke tempat jembatan air besar. Singkat cerita, mereka tiba di tempat yang dituju. Chow menanyakan apakah ada rahasia yang disembunyikan oleh Ming, dan benar saja, Ming mengakui bahwa ia adalah seorang polisi. Chow yang mendengar pengakuan itu tiba-tiba menyemprotkan minyak gandapura. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang akhirnya membuat Chow tewas di tempat secara tidak sengaja oleh si Ming.
Scene berpindah kepada Bond yang dipanggil oleh atasannya si Botak. Si Botak memarahi Bond karena ceroboh dalam bertugas yang mengakibatkan 8 orang tewas. Akhirnya, Bond harus diskor dalam bertugas. Setelah beres dengan si Botak, Bond dikirim video Ming yang menghabisi Chow dari orang misterius yang ternyata adalah Joe. Joe yang haus akan uang meminta tebusan kepada Bond agar Ming tetap aman dalam penyamarannya. Tidak hanya Bond yang dikirim video itu, Ming juga menerima kiriman video yang sama dan diancam bahwa video tersebut akan diberikan kepada Yong. Dengan ancaman itu, Joe memanfaatkan Ming untuk menebus video tersebut. Singkat cerita, Ming dan Bond bertemu di markas persembunyian Ming. Bond meminta agar Ming tidak melanjutkan misi ini karena Ming telah membunuh Chow. Di sana, Bond juga menunjukkan bukti video tersebut dan mengungkapkan bahwa Joe memeras dirinya. Bond lebih memilih menangkap Ming daripada Ming harus tewas di tangan Yong. Namun, Ming tetap bersikeras ingin melanjutkan misi ini. Ketika Bond mencoba menangkap dan memborgolnya, Ming malah ngegerebek Jiganu Kasetanan. Terjadilah baku hantam di antara mereka berdua hingga Ming berhasil melarikan diri. Esok paginya, Ming pergi ke tempat pertemuan untuk menyerahkan uang tebusan kepada Joe. Di sisi lain, Bond juga datang ke sana untuk menemui Joe. Namun Joe ternyata menjebak Ming dan Bond. Dengan liciknya, Joe mengirim video itu ke polisi dari divisi yang berbeda dengan Bond. Polisi segera datang yang membuat Ming kabur. Terjadilah kejar-mengejar antara Ming dan polisi, dan akhirnya Ming berhasil lolos dari kejaran itu. Pada malam harinya, Ming yang resah dengan ancaman Joe langsung menuju rumah Joe untuk menghapus barang bukti pembunuhan Chow. Ketika Ming masuk ke rumah Joe, Joe langsung menyerang Ming. Namun, tiba-tiba putri Joe datang. Dengan cerobohnya, Joe malah menyandra putrinya sendiri. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba Ming berhasil menghabisi Joe dan segera menghapus bukti video tersebut. Meski berada dalam situasi genting, Ming yang masih memiliki hati nurani dan naluri seorang ayah menolong putri Joe yang terluka. Ming juga menelpon polisi dan pihak ambulan serta menyerahkan barang bukti uang dan secarik surat. Tidak lama setelah itu, polisi tiba di TKP dan Ming melarikan diri dari sana. Scene berpindah kepada Bond yang sedang menyadap ruang Xiu dan Han. Mereka membicarakan transaksi dengan Yong. Jika transaksi itu berhasil, Xiu dan Han berencana mengambil uang dari Nguyen karena selama ini mereka hanya mendapatkan 30% dari bagiannya. Saat Bond sedang asik mendengarkan pembicaraan mereka, tiba-tiba Xiu menelpon Bond dan memberi kabar bahwa dirinya akan ke lab obat markas Yong. Xiu juga meminta Bond untuk tetap menjaga putrinya. Setelah itu, Bond bersama rekannya rapat di ruangan dan memberikan instruksi bahwa Xiu dan Han akan menemui Yong untuk pertukaran barang haram dan mengambil uang. Bond memperingatkan bahwa mungkin akan terjadi baku tembak. Selama masyarakat tidak dalam bahaya, tetap di tempat saja. Jika kita perlu bertindak, maka aku akan perintahkan. Setelah barangnya dipindahkan, tangkap semuanya selama pengedar narkoba itu tidak kehilangan jejak. 如果要喐嘅，我同何 Sir 會嗌高。全世界轉短貨。Yes sir。反條線為原則。 Scene berpindah kepada Ming dan Tiger yang sudah sampai di tempat penukaran. Polisi yang sejak tadi sudah standby di sana segera melapor kepada Kapten Bond bahwa Ming dan Tiger sudah berada di TKP. Bond yang mendengar itu segera menugaskan anak buahnya untuk masuk ke lokasi. Di sisi lain, Xiu dan Han diberitahu oleh anak buah Nguyen bahwa Yong sudah ada di tempat. Sehingga Xiu dan Han segera masuk ke mobil untuk mengambil uangnya kembali. Bond yang melihat Xiu keluar dari mobil, tiba-tiba... ya,
Han berhasil mengkojorkan anak buah Nguyen dan panayagan Yong. Sementara polisi sibuk baku tembak dengan pengedar narkoboy, Ming dengan cerdiknya memasang GPS di mobil yang mengangkut narkoboy. Rencananya adalah melacak markas Yong atau lab pembuatan barang haram jika mobil tersebut kabur. Yong berhasil melarikan diri dari lokasi dan di saat bersamaan Han yang menyandra tangan kanan Nguyen kojor dalam ledakan. Xiu yang melihat Han kojor dalam ledakan itu merasa sangat terpukul. Bon yang menyaksikan Yong melarikan diri tiba-tiba menerima telepon dari Yong yang memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Setelah mendengar permintaan itu, Bon segera menuju ke alamat yang diberikan. Di sisi lain, Ming yang diketahui oleh polisi segera dikejar. Dengan kemampuannya yang handal, Ming berhasil melarikan diri dan segera mengikuti mobil yang dipasangi GPS. Kembali ke Bon yang sampai di tempat tujuan, kemudian Yong masuk ke mobil Bon. Yong dengan dinginnya malah memperlihatkan video anak Bon yang disandra oleh dirinya. Bon yang rudet dengan sikap Yong, kemudian ia menghajar Yong. Dan Yong memberitahu Bon jangan buang-buang waktumu untuk menghajarku. Lalu Yong memberitahu tempat anaknya disandra di area kontainer. Setelah memberi info itu, kemudian Yong pergi dari mobil itu, sedangkan Bon segera bergegas ke tempat area kontainer. Singkat cerita, sampailah Bon di tempat itu, namun di saat Bon sedang berjalan dan mencari keberadaan anaknya, tiba-tiba Yong mengirim video anaknya dan Yong kedua kalinya menipu Bon. Bon yang melihat anaknya dibunuh dengan tidak wajar, seketika Bon dibuat ngajongkeng saat itu juga. Scene berpindah kepada Ming yang berhasil menemukan markas lab pembuatan barang haram itu, lalu Ming mengabari Bon. Bon yang baru bangun dari pingsan, tiba-tiba ia melihat pesan masuk bahwa Ming telah berhasil menemukan pabrik barang haram itu. Ming juga mengirim lokasi kepada Bon. Bon yang sudah mengetahui segera bergegas ke tempat itu. Kembali ke Ming, Ming yang sedang asik untuk menyelinap ke dalam markas, tiba-tiba ya, Ming akhirnya ketahuan oleh anak buah Yong, kemudian Ming disandra dan dibawa ke hadapan Yong. Di saat Yong membarawakan tentang pengkhianatan Ming, Yong akhirnya mengatakan kepada Ming, kau bukan lagi polisi, melainkan pembunuh. Yong yang diliputi emosi dan rudet kepada Ming, kemudian Yong ngelelepkeun Ming karena garam laknat nu kaci dan nyegakna. Di saat Yong sedang asik memasukkan garam itu ke hidung Ming, tiba-tiba dan ya, bantuan telah datang. Akhirnya Bon menghabisi semua anak buah Yong yang sedang asik meracik garam itu. Terjadilah adu bedil di saat Ming dibawa oleh anak buah Yong. Tiba-tiba Ming ngelabuhkeun karep ke bawah. Di saat itu, Bon melihat Ming sedang beboroloan muntah karena terlalu banyak dosis yang masuk ke dalam badannya. Ming yang setengah sadar dan agak balideg, akhirnya Ming membantu Bon untuk mengejar Yong yang kabur dari tempat itu. Namun, di sisi lain pacar Yong malah mengkhianati Yong dan bekerja sama dengan bos Yakuza. Di sana juga ada tangan kanan bos Yakuza yang diselimuti dendam karena bosnya sudah dibunuh oleh Yong di awal scene tadi. Dengan mengetahui bahwa obat terlarang itu sudah tidak ada, tangan kanan bos Yakuza segera menyuruh anak buahnya untuk membunuh Yong. Di
Di saat Bond dan Yong sedang berkelahi dengan antek Yakuza, tiba-tiba Ming datang sambil rarampeolan membantu Bond dari serangan itu. Ming akhirnya harus kojor di sana karena terlalu banyak ngelebok garam laknat. Di saat Bond yang sedih dengan kepergian Ming, Bond mengejar Yong yang kabur. Namun di sisi lain, pacar Yong dengan dingin celeb menusuk Yong, kemudian sesudah mencolok lalu pergi dari situ. Kembali ke Bond yang sudah sampai tepat di hadapan Yong, Bond dengan ekspresi murka lalu bertanya di mana anaknya. Yong yang sudah tidak walakaya kemudian memberitahu keberadaan anak Bond. Di saat Bond sudah sampai di halaman belakang markas, Bond lalu naik kontainer, kemudian melihat anaknya sudah tutung mirip briket. Dengan perlahan Bond turun ke dalam bak itu sambil nangis dan tidak percaya bahwa anaknya sudah kojor. Bond menangis jadi-jadinya dan sambil memandangi anak semata wayangnya. Dan film pun tamat. Oke guys, ending yang sangat sedih guys ya. Anaknya kenapa harus mati gitu. Bedegong si budak nada. Nah, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Cerita ini menggambarkan betapa kerasnya dunia kejahatan dan pengorbanan yang harus dilakukan oleh mereka yang berusaha menegakkan keadilan. Nah, Bond dan Ming adalah pahlawan yang meski berhadapan dengan kegelapan tetapi berjuang demi kebenaran. Akhir cerita ini memberikan refleksi mendalam tentang harga yang harus dibayar dalam perang melawan kejahatan dan pentingnya harapan di tengah keputusasaan. Oke guys, ya mungkin itu saja yang dapat Mino sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mino lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.